Lalu beliau mengambil bejana milik Ummu Ma'bad yang biasa disuguhkan kepada rombongan pejalan. Beliau memerahkan ke dalamnya hingga domba itu mengembik kencang. Lalu beliau memberinya minum dan minumlah ia hingga kenyang. Kemudian beliau memberi minum para sahabatnya hingga mereka pun kenyang. Kemudian barulah beliau minum. Setelah itu beliau memerahnya lagi hingga bejana itu pun penuh. Lembaran Siro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya berharap teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman, kita akan lanjutkan belajar Sirah Nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Masih pada sebuah tema, perjalanan Nabi Muhammad bersama para sahabatnya menuju ke Madinah. Dalam perjalanan tersebut, ada satu peristiwa ketika beliau melewati kemah Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah. Dia adalah seorang wanita yang cerdas dan pekerja yang ulet. Sudah terbiasa hidup di halaman kemahnya, kemudian memberi makan dan minum pelalu lalang di sana. Lantas Rasulullah bertanya kepadanya, apakah dia memiliki sesuatu? Dia menjawab, demi Allah, andai kata kami memiliki sesuatu, niscaya kami tidak akan kikir menjamu kalian, apalagi orang yang menginginkannya adalah seorang asing. Ketika itu adalah tahun paceklik, teman-teman. Rasulullah SAW memandang ke arah seekor domba yang ada di samping kemah sembari bertanya, bagaimana kondisi domba ini, wahai Ummu Ma'bad? Dia menjawab, ia adalah domba yang tak mampu lagi mencari makan. Beliau bertanya lagi, apakah ia memiliki air susu? Dia menjawab, bahkan kondisinya lebih parah lagi. Beliau berkata, apakah kamu mengizinkanku untuk memerah susunya? Jawabnya, ya, bila engkau melihat ia memang memiliki air susu, maka perahlah. Lalu Rasulullah memerah putingnya dengan tangannya, membaca bismillah dan berdoa. Maka mengembanglah putingnya dan mengalirlah air susunya dengan banyak. Lalu beliau mengambil bejana milik Ummu Ma'bad yang biasa disuguhkan kepada rombongan pejalan. Beliau memerahkan ke dalamnya hingga domba itu mengembik kencang. Lalu beliau memberinya minum dan minumlah ia hingga kenyang. Kemudian beliau memberi minum para sahabatnya hingga mereka pun kenyang. Kemudian barulah beliau minum. Setelah itu beliau memerahnya lagi hingga bejana itu pun penuh. Kemudian beliau menyisakan untuk Ummu Ma'bad. Kemudian rombongan berangkat. Tak berapa lama datanglah suaminya, Abu Ma'bad, menggiring kambing-kambing yang kurus lagi kerempeng. Ketika melihat ada air susu, dia terkejut sembari bertanya, dari mana engkau dapatkan ini? Padahal yang menginginkannya itu adalah orang asing, dan di rumah tidak ada susu. Sang istri menjawab, demi Allah, tidak demikian.
Hanya saja barusan seorang laki-laki yang diberkahi melewati perkemahan kita. Di antara ucapannya begini dan begini, kondisinya begini dan begini. Suaminya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya aku berpendapat dia adalah orang yang dicari-cari oleh orang-orang Quraisy. Tolong kamu sebutkan ciri-cirinya kepadaku, wahai Ummu Ma'bad." Lalu dia menyebutkan ciri-cirinya yang memiliki sifat yang menawan hati, ucapan yang mempesona, seakan orang yang mendengarnya melihatnya langsung di hadapannya. Dalam hal ini, kami akan memaparkan penjelasan ini di video-video selanjutnya. Lalu Abu Ma'bad berkata, "Demi Allah, inilah orang yang urusannya disebut-sebut oleh orang-orang Quraisy. Aku ingin sekali menemaninya dan berniat akan melakukan hal itu bila ada kesempatan." Lalu mereka mendengar suara melengking di Mekah sementara mereka tidak dapat melihat siapa yang mengucapkannya. Semoga Allah Rabb Arsy membalasnya sebaik-baik balasan. Dua sejawat telah tinggal di kemah Ummu Ma'bad. Keduanya mampir membawa dan berangkat dengan kebajikan. Sungguh beruntunglah orang yang menjadi pendamping Muhammad. Wahai orang yang jauh, tidaklah Allah palingkan kalian. Tidakkah Allah palingkan dari kalian? Berlaku baik dan kehormatan diri yang tiada tertandingi. Untuk menghinakan Bani Ka'ab menggantikan para pemudi mereka. Posisinya mendapat perhatian oleh kaum mukminin. Tanyakan wanita kalian perihal domba dan bejananya. Sungguh, jika kalian tanyakan domba, maka ia akan bersaksi. Asma berkata, "Kami tidak mengetahui kemana Rasulullah pergi ketika laki-laki dari bangsa jin menyongsong dari arah bawah Mekah, lalu melantunkan untaian bait-bait ini, sementara orang-orang mengikutinya dan mendengarnya, namun tidak dapat melihatnya hingga kemudian dia muncul dari arah atasnya." Dia melanjutkan, "Ketika kami mendengar ucapannya, Taulah kami kemana Rasulullah pergi, yaitu ke arah Madinah." Baiklah teman-teman, itulah salah satu peristiwa yang tentunya menjadi pelajaran. Ada peran Allah di situ dan kita bisa meyakininya dan bisa mengerti bahwa kalau Allah berkehendak pasti akan terjadi. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan masih pada tema peristiwa yang terjadi ketika Rasulullah berhijrah di video selanjutnya teman-teman. Pada video kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih sudah menyimak. Saya doakan teman-teman sehat selalu dan sampaikan salam kami kepada keluarga teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.